Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Justisia. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Pro Justisia Reborn bersama dengan sahabat HRY. Kali ini kita akan mengembara di belantara hukum yang luas untuk mencari dan menemukan kisah-kisah nyata hukum yang pernah terjadi, yang legendaris, yang banyak menyita perhatian publik, yang menguras energi, waktu, emosi, dan bahkan air mata. Sahabat Pro Justisia Reborn, kali ini kita akan mencoba mengulas kembali terkait dengan kematian Nyonya Satsipan, di mana kisah ini menjadi menarik karena semula yang ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku oleh pengadilan adalah suaminya. Sempat menjalani hukuman penjara beberapa bulan, sekitar 10 bulan, kemudian yang bersangkutan dibebaskan kemudian setelah ditemukan pelaku utamanya. Ini menjadi menarik untuk kita bahas karena tidak hanya terkait dengan persoalan hukum ANSI, tetapi juga ada hubungannya dengan persoalan percintaan atau asmara. Seperti biasa, sahabat Pro Justisia Reborn, sebelum kita mulai ulasan kita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tayangan-tayangan yang menarik dari channel kita ini. Sahabat Pro Justisia Reborn, berikut alur cerita dari kisah nyata hukum ini. Pada bulan Desember tahun 1952, tepatnya di Ceylon atau sekarang disebut dengan negara Sri Lanka, terjadi sebuah peristiwa yang banyak menarik perhatian publik, yaitu diponisnya bersalah seorang suami yang bernama Tuan Saksipan yang diduga kuat membunuh istrinya sendiri, yaitu Nyonya Satsipan. Mengapa kasus ini menjadi menarik? Karena Tuan Satsipan kebetulan adalah seorang, sebutlah kalau sekarang selebriti, seorang atlet nasional Sri Lanka yang banyak berprestasi, yang banyak memberikan kontribusi untuk negaranya. Kisah ini diawali ketika Tuan Satsipan meninggalkan keluarganya, istrinya, sekitar tahun 1950 sampai dengan tahun 1951. Kisah ini diawali ketika Tuan Saksipan yang merupakan atlet kriket nasional yang berdomisili di Inggris kemudian meninggalkan istrinya kurang lebih 1 tahun. Seperti pada umumnya keluarga mereka menikah pada tahun 1940, kemudian dianugerahi 2 orang anak yang lucu-lucu. Hubungan keluarga yang harmonis, saling menyayangi, saling mencintai, sama halnya dengan keluarga kebanyakan di awal pernikahan. Tapi di 10 tahun terakhir pernikahannya, tanda-tanda keretakan itu sudah mulai muncul. Ketika Tuan Satsipan meninggalkan keluarganya dan tinggal di Inggris. Selama tinggal di Inggris, ternyata istrinya, Nyonya Satsipan, kemudian melayangkan gugatan untuk bercerai dengan Tuan Saksipan. Akhirnya Tuan Saksipan kembali ke negaranya di Sri Lanka. Walaupun proses perceraian berjalan, tetapi Tuan Saksipan tetap pulang ke rumahnya dan menginap bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kurang lebih 2 minggu sebelum malam kejadian pembunuhan tragis, pembunuhan yang mengenaskan yang dialami oleh Nyonya Satsipan. Berselang beberapa waktu kemudian, putusan pengadilan memutuskan bahwa Tuan Saksipan dengan istrinya bercerai. Tepatnya pada tanggal 8 Oktober. Pada saat itu, Tuan Saksipan kemudian kembali ke rumahnya dan meminta izin kepada istrinya untuk menginap 1 malam. Proses kejadian ini begitu cepat berlangsung. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1951, peristiwa terbunuhnya Nyonya Satsipan terjadi. Perlu diketahui bahwa yang tinggal bersama dengan Nyonya Satsipan selain 2 orang anaknya, ada 2 orang laki-laki. Yang pertama adalah orang tua yang pembantu rumah tangga, kemudian yang kedua tukang masak, lelaki
muda yang memiliki perawakan tubuh yang kekar. Nah, kejadian ini bermula ketika pagi hari, tepatnya tanggal 9 Oktober tahun 1951, pembantunya yang orang tua tadi, pagi hari sekitar pukul 8, mengajak anaknya atau mengantar anaknya untuk pergi ke sekolah. Di siang harinya, sekitar pukul 13 atau pukul 1 siang, ketika dia pulang, mereka kaget sangat luar biasa. Menemukan Nyonya Saksipan dalam keadaan meninggal. Kondisi Nyonya Saksipan pada saat itu, berbagai luka terjadi di muka, di punggung, kemudian pakaian dalam keadaan robek atau acak-acakan. Dan ditemukan bukan berada di dalam kamarnya, tapi ditemukan di garasi mobilnya. Pada saat kejadian, ada pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli forensik, yang dilakukan oleh dokter Desaran. Ahli forensik menemukan bahwa Nyonya Saksipan meninggal dalam keadaan ada dugaan penganiayaan yang dilakukan. Meninggal dalam keadaan adanya trauma. Dan diperkirakan meninggal sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Ini dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik. Tentu hasil pemeriksaan ini berdasarkan perlukaan, lebam mayat, kaku mayat, dan beberapa hal-hal yang lain yang sifatnya sebagai pembuktian saintifik yang dilakukan oleh ahli forensik. Ada yang menarik sahabat Pro Justisia dari kematian Nyonya Saksipan ini. Berdasarkan pengakuan yang disampaikan oleh pembantu rumah tangganya yang masih lelaki muda ini, parubaya ini tadi, yang dominan bekerja sebagai tukang masak, dia menjelaskan bahwa Nyonya Saksipan meninggal sekitar pukul 9.30. Dan itu dilakukan oleh suaminya, Tuan Saksipan, dengan cara melakukan pemukulan, penganiayaan. Setelah itu, perhiasan yang dimiliki kemudian diambil dan diminta kepada pembantunya tadi ini untuk dijualkan di toko emas. Pada saat itu juga, pemeriksaan yang dilakukan dari pihak kepolisian atau aparat penegak hukum kepada penjual emas tadi ini atau toko emas ini membenarkan bahwa sang pembantu tadi ini, yang tukang masak tadi ini, memang membawa emas untuk dijual sekitar pukul 9.30 sampai dengan pukul 9.45. Artinya bersesuaian dari keterangan yang disampaikan oleh tukang masak atau pembantu rumah tangga ini. Tidak hanya itu, sebenarnya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pengacaranya dari Nyonya Saksipan, bahwa Nyonya Saksipan itu menghubunginya 2 kali, antara pukul 10 dan pukul setengah 12. Nah, ada semacam keterangan saksi yang menarik yang menunjukkan perbedaan antara keterangan yang disampaikan oleh tukang masak tadi ini atau pembantu rumah tangganya dengan keterangan yang disampaikan oleh sopir taksi. Sopir taksi menyampaikan bahwa ketika dia dihubungi sekitar pukul setengah 10 dan dia sampai di rumah Nyonya Saksipan sekitar pukul 10, itu masih melihat Nyonya Saksipan dalam keadaan masih hidup. Karena Nyonya Saksipan yang menghubunginya untuk menjemput suaminya. Nah, dari 2 keterangan ini tentu ada 2 hal yang berbeda. Keterangan yang disampaikan oleh si sopir tadi dan keterangan yang disampaikan oleh tukang masaknya tadi ini. Tidak bersesuaian. Tidak hanya itu, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli forensik yang kedua, yang kebetulan waktu itu sangat terkenal, yaitu Profesor Dr. Smith, menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Nyonya Saksipan ini tidak hanya mengalami luka memar yang ada di dagu, di kepala, di punggung, dan sebagainya. Tetapi di lukanya itu ditemukan semacam serbuk hitam dan ada sisa kelapa. Tentu yang terbersih di kepala kita, di benak kita, kalau serbuk hitam dan serbuk kelapa itu biasanya ditemukan di dapur. Sehingga pada saat itu mulai muncul kecurigaan bahwa pelaku pembunuhan bukan Tuan Saksipan, bukan suaminya. Tetapi kemungkinan besar dilakukan oleh pembantunya si tukang masak ini. Tidak hanya itu, dari pemeriksaan Profesor Dr. Smith juga ditemukan bahwa Nyonya Saksipan sebelum meninggal yang bersangkutan sempat diperkosa. Karena ditemukan adanya air semi atau urin dan sperma di pakaiannya. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal ada tindakan kekerasan seksual yang dilakukan kepada yang bersangkutan. Hal yang menarik kemudian
setelah diperiksa dan ditangkap si pembantu rumah tangga ini, ternyata di tangannya ditemukan luka cakaran. Ini sangat bersesuaian, artinya pada umumnya seseorang yang meninggal dalam keadaan ada kekerasan yang dilakukan, biasanya ada perlawanan. Nah, dari Nyonya Saksipan ini, dari pemeriksaan yang dilakukan, di tangannya atau di kukunya ditemukan mungkin ada yang identik dengan perlukaan yang ada di tangannya pembantu tadi, atau yang tukang masak tadi. Akhirnya, sahabat Pro Justisia, kasus ini kemudian divalidasi, diperiksa lagi kembali, dan diketahui bahwa ternyata Tuan Saksipan, suaminya, sekalipun memiliki hubungan keluarga, hubungan rumah tangga yang renggang retak, bukan berarti secara otomatis dapat disimpulkan bahwa yang membunuh adalah suaminya. Ternyata yang menjadi pelakunya kemudian setelah dibuktikan melalui proses pemeriksaan di persidangan, ternyata pelaku yang menyebabkan meninggalnya Nyonya Saksipan ini adalah pembantunya sendiri atau tukang masak itu. Para sahabat Pro Justisia, dari kasus ini kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran bahwa dalam proses pembuktian suatu perkara pidana memerlukan pembuktian yang dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya itu, memerlukan pembuktian secara scientific crime investigation, memerlukan pembuktian secara ilmiah. Demikian ulasan kita. Sebagai closing statement, saya ingin meminjam ungkapan yang disampaikan oleh sahabat HRY bahwa hukum yang baik tidak hanya sekedar menggunakan undang-undang atau black letter, tapi juga harus menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan hati nurani. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam Pro Justisia.